Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu cita-cita. Kalian sudah ada cita-cita belum? Cita-cita adalah salah satu cara bagaimana seseorang menentukan jalan hidupnya. Sebagai anak muda, kita tentunya perlu memiliki cita-cita yang tinggi dan sesuai dengan passion yang kita miliki. Beberapa dari kita tentunya sudah memiliki cita-cita. Bahkan sejak kita belum mengenal apa itu cita-cita. Contohnya ketika kita masih mengenyam pendidikan di bangku SD. Ketika banyak guru yang bertanya, mau jadi apa ketika besar nanti? Jawaban kita tentunya terpengaruh dengan apa yang ada di lingkungan kita. Jika kita lahir dari keluarga yang mayoritas berprofesi sebagai tenaga medis misalkan, yang bekerja di bidang kesehatan, maka jawaban kita tentunya ingin menjadi dokter, ingin menjadi perawat, dan lain sebagainya. Hal ini karena apa yang kita cita-citakan biasanya sesuai dengan apa yang sering kita lihat. Namun beda lagi ceritanya ketika kita sudah mulai merasakan pahit manisnya dunia pendidikan. Hingga akhirnya tiba di penghujung SMA. Di sini kita harus menentukan mau jadi apa ke depannya. Biasanya, beberapa dari kita sudah menentukan alasan tersendiri mengapa memilih suatu jurusan dari universitas yang cocok dengan diri kita sendiri. Jika ketika masih kecil kita terpengaruh dengan apa yang sering kita lihat, maka sekarang kita sudah memiliki alasan tersendiri mengapa memilih jalan tersebut. Ada banyak banget pertimbangan yang kita lakukan ketika memilih suatu jurusan yang nantinya akan mengantarkan kita pada cita-cita tersebut. Ada yang memprioritaskan prospek kerjanya, ada pula yang memprioritaskan passion yang dimilikinya. Di tahap ini, biasanya kita sudah mandiri, menentukan apa yang seharusnya dicita-citakan. Beberapa masukan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga maupun sahabat, tapi pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan kita masing-masing. Namun sayangnya, tidak semua di antara kita memiliki kesempatan yang sama. Beberapa di antara kita mungkin memiliki orang tua yang menyisakan ambisi dari masa lalu mereka. Biasanya, orang tua yang seperti ini dulunya sempat bercita-cita menjadi suatu profesi tertentu, tapi gagal. Nah, sisa-sisa dari ambisi yang ada inilah yang membuat para orang tua memaksakan dan membebankan cita-cita mereka kepada anaknya. Ada banyak banget alasan yang membuat orang tua khawatir ketika sang anak akan memilih cita-cita. Ada yang khawatir takut anaknya asal pilih. Ada pula yang khawatir nanti anaknya akan kerja apa. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini sebenarnya wajar dirasakan oleh para orang tua. Kita tahu bahwa gak ada tuh orang tua yang gak sayang sama anaknya. Semua orang tua pasti mengusahakan yang terbaik untuk anaknya. Namun kekhawatiran yang berlebihan akan menimbulkan suatu rasa untuk mendominasi pilihan sang anak. Setidaknya ada 3 hal yang paling mendasari para orang tua memaksakan ambisinya kepada sang anak. Yang pertama, cita-cita yang belum tercapai. Seperti yang sudah aku singgung sebelumnya, bahwa sebagian orang tua
memaksakan ambisinya ketika mereka dulunya sempat memiliki cita-cita tapi gagal. Memang tidak semua, tapi kebanyakan sih seperti ini ya. Yang kedua, meneruskan profesi orang tua. Alasan lain yang sering muncul yaitu supaya bisa meneruskan usaha keluarga yang sudah dilakukan turun-temurun. Ada pula yang beralasan keluarga kita kan berprofesi di bidang kesehatan semua, jadi biar gampang ketika mencari link kerjanya. Bener gak? Dan yang terakhir, memandang sebelah mata terhadap beberapa profesi. Beberapa profesi yang mungkin tidak familiar di lingkungan mereka, seperti seniman contohnya. Seringkali mereka beranggapan penghasilan mereka sedikit dan gak jelas mau kerja apa. Padahal, jika sang anak memang memiliki passion di bidang yang nantinya akan mereka pilih, maka akan sangat memudahkan mereka ketika menyelesaikan masalah-masalah yang akan mereka hadapi ketika menggeluti profesi tersebut. Jika kalian merupakan salah satu yang mengalami hal demikian, coba deh terapkan beberapa tips ini untuk memberi pengertian kepada orang tua sebenarnya apa yang kalian inginkan. Yang pertama, diskusi dua arah. Beberapa orang tua terkadang mengeluarkan kata-kata saktinya seperti, udah deh, nurut aja sama orang tua, biar sukses. Sebenarnya gak ada yang salah dengan kata-kata itu, namun harus diletakkan pada konteks yang tepat ya. Dalam hal ini, diperlukan diskusi dua arah antara sang anak dan juga orang tua. Cobalah memberinya pengertian agar mereka paham apa yang sebenarnya kamu inginkan. Yang kedua, jangan langsung membantah. Selain gak sopan, hal ini akan membuat mereka semakin menutup mata terhadap apapun alasan kalian. Yang ketiga, sampaikan tujuan dengan jelas. Jelaskan kepada mereka apa yang akan kamu dapatkan ketika bercita-cita seperti yang kalian inginkan, dan bagaimana tujuan ke depannya. Jika kalian saja tidak tahu apa tujuannya, gimana orang tua bisa yakin, ya kan? Dan yang terakhir, terima apapun keputusan akhirnya. Berdiskusi bukan berarti kita ingin selalu menang, bukan? Jika setelah melewati diskusi yang begitu panjang dan kalian berpikir, ternyata pendapat orang tua ada benarnya juga ya, don't deny that. Cobalah untuk membuka pikiranmu dan menata kembali hatimu. Jika memang pilihan orang tuamu yang terbaik, why not? Again, gak ada orang tua yang mau menghancurkan masa depan anaknya. Mereka hanya khawatir ketika anak yang sudah mereka besarkan kehilangan arah karena tidak memiliki tujuan yang jelas dalam menata masa depannya. Setiap anak pasti memiliki mimpi dan cita-citanya masing-masing. Maka kejarlah impian itu dan buktikan pada mereka bahwa kamu bisa menjadi seperti apa yang kamu bangga-banggakan sebelumnya. Thanks yang udah nonton video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.